Terdapat tiga muatan yaitu Q1, Q2, Q3 yang sama besar, yaitu 2 mikrokulom, disusun seperti gambar di atas. Nah, kita disuruh untuk mencari tahu resultan gaya pada Q3. Dengan diketahui Q yang sama besar adalah 2 mikrokulom, lalu jarak dari Q3 ke Q1 adalah 1 meter dan jarak kedua dari Q3 kedua adalah 2 meter. Nah, kita memasukkan rumus yaitu F3 ke 1 sama dengan K dikali Q1 dikali Q3 per R1 kuadrat. Nah, maka K-nya dimasukkan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, 9 dikali 10 pangkat 9 itu dari keterangan yang berada di soal. K dari keterangan yang ada di soal. Lalu Q yang pertama dimasukkan yaitu 2 dikali 10 min 6 dikali 2 10 min 6 per 1 dikali 10 min 2 pangkat 2. Lalu kita kalikan 9 dikali 2 dikali 2 sama dengan 36 dikali 10 min 3 per 1 dikali 10 min 4 sama dengan 36 Newton. Lalu untuk F dari muatan 3 ke 2 sama dengan K dikali Q3 dikali Q2 per R2 kuadrat. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6 per 2 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Nah, kita kalikan 9 kali 2 kali 2 sama dengan 36. 36 dikali 10 min 3. Min 3 itu dari 9 min 6 dan min 6 itu dijumlahkan per 4 dikali 10 min 4 sama dengan 9 Newton. Jika sudah menemukan F3 ke 1 dan F dari muatan 3 ke 2, maka kita bisa menentukan F resultan gaya pada muatan ketiga yaitu 36 dikurangi 9 sama dengan 27 Newton. Di sini terdapat 3 muatan pada setiap sudut segitiga sama sisi. Jika gaya antara dua muatan adalah 2F, besar gaya total yang dialami setiap muatan adalah. Nah, di sini disajikan 3 buah muatan, yaitu kita buat mereka saling tolak menolak antara FA ke B tolak menolak sehingga arahnya menjauhi. Lalu dari FA ke C juga kita buat tolak menolak sehingga menjauhi. Nah, karena ini adalah segitiga sama sisi, maka sudut yang tercipta adalah 60 derajat dan sini adalah 60 derajat. Lalu diketahui FA ke B sama dengan 2F, FA ke C sama dengan 2F. Nah, ditanyanya adalah besar gaya total. Untuk menjawab besar gaya total, maka rumusnya adalah akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 FAB dikali FAC dikali cos derajat. Lalu sama dengan kita masukkan 2F-nya ke dalam rumus. 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat ditambah 2 dikali 2F dikali 2F. Dan di sini cos 60 adalah setengah. Lalu kita jumlahkan 2F kuadrat ditambah 4F kuadrat ditambah 4F kuadrat ditambah 4F kuadrat. Kenapa di sini F kuadrat? Karena 2 dikali 2F dikali 2F sama dengan 8F kuadrat. Lalu 8F kuadrat dibagi dengan 2 sehingga 4F kuadrat. Nah, jika sudah dijumlahkan maka hasilnya adalah akar 12F kuadrat. Kita sederhanakan menjadi F akar
12. Lalu menjadi sederhana lagi menjadi 2F akar 3. Muatan A yang bermuatan 54 mikrokulom dan muatan B yang bermuatan min 24 mikrokulom terpisah dengan jarak 10 cm. Selain kedua muatan tersebut, terdapat muatan C yang berada di suatu tempat. Jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada muatan C adalah 0, letak muatan C adalah, nah, di sini ada muatan A dan muatan B. Kita tidak mengetahui muatan C berada di mana, sehingga kita mengasumsikan muatan C berada di sebelah muatan B. Nah, muatan C kita jadikan positif, sehingga A ke C adalah tolak menolak dan A ke B adalah tarik menarik. Ini dilakukan agar muatan C beresultan 0. Nah, kita juga mengasumsikan bahwa jarak dari titik B ke C adalah X. Lalu, maka besar gaya FAC sama dengan FBC. Kita masukkan pada rumus K dikali QA dikali QB per 10 ditambah X pangkat 2 sama dengan K dikali QB dikali QC per X kuadrat. Kita coret yang K dan QC. Lalu kita masukkan QA yaitu 54 mikrokulom per 10 ditambah X kuadrat sama dengan 24 mikrokulom per X kuadrat. Kita coret mikrokulom, lalu kita bagi 24 dan 56 dengan 6, sehingga menjadi 9 per 10 ditambah X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Kita akarkan menjadi 3 per 10 tambah X sama dengan 2 per X, sehingga kita kali silang 3X sama dengan 20 plus 2X. Nah, X di sini 20 di kanan B, X 30 dari 20 ditambah 10 di kanan A, sehingga jawabannya adalah 30 cm dari muatan A dan 20 cm dari muatan B, yaitu letak muatan C. Dua muatan yang masing-masing besarnya 9 kali 10 pangkat min 6 kulom dan 4 kali 10 pangkat min 6 kulom dipisahkan pada jarak 30 cm. Jika akan diletakkan muatan ketiga, posisi muatan tersebut dihitung dari muatan kedua agar resultan gaya pada muatan tersebut 0 adalah, nah, kita gambar yaitu Q1 9 dikali 10 pangkat min 6 dan Q2 nya adalah 4 dikali 10 min 6. Kita letakkan atau asumsikan menjadi Q3 nya berada di tengah-tengah antara Q1 dan Q2, dan ini besarnya adalah positif. Maka antara Q3 dan Q1 akan tolak menolak ke sebelah kanan, sedangkan Q3 terhadap antara Q2 akan tolak menolak ke kiri, sehingga nilai muatannya akan 0. Resultan gaya muatannya adalah 0. Dengan jarak antara Q1 dan Q2 adalah 30 cm. Nah, di sini adalah yang ditanyakan adalah jarak dari muatan kedua. Kita asumsikan sebagai X, sedangkan sisanya adalah 30 ditambah X. Nah, maka nilai dari F3 ke 1 sama dengan nilai F3 ke 2. Kita masukkan rumusnya adalah K dikali Q3 dikali Q1 per R1 kuadrat sama dengan 30 plus X kuadrat sama dengan K dikali Q3 dikali Q2 per X kuadrat. Kita coret K dengan K dan Q3 dengan Q3, sehingga
Setelah itu kita masukkan nilai Q1 yaitu 9 dikali 10 min 6 per 30 ditambah X kuadrat. Kemudian kita masukkan Q2 yaitu 4 dikali 10 pangkat min 6 per X kuadrat. Kita coret 10 pangkat min 6-nya. Maka setelah itu kita akarkan menjadi 3 per 30 plus X sama dengan 2 per X. Kita kali silang menjadi 3x sama dengan 60 min 2x. Kita pindah ruas menjadi 3x ditambah 2x sama dengan 5x sama dengan 60, sehingga x-nya adalah 60 per 5 sama dengan 12 cm. Gaya listrik yang dialami muatan B seperti gambar di atas, yaitu adalah 10 Newton. Jika muatan Q1 Qb digeser 2,5 cm dari muatan A, besar gaya listrik yang dialami muatan B saat ini adalah, nah, F1-nya adalah 10 Newton dan R1-nya sama dengan 2,5 cm, sedangkan R2-nya 5 cm. 5 cm ini didapat dari 2,5 cm ditambah 2,5 cm. Kenapa di sini ada 2,5 cm? Karena di soal yaitu muatan B digeser 2,5 cm dari muatan A. Nah, untuk menjawab soal tersebut kita menggunakan rumus F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Yang ditanya di sini adalah F2-nya. F2 per 10 sama dengan 2,5 per 5 kuadrat. F per 10 sama dengan 6,25 per 25. Nah, kita kali silang menjadi 25F dan sama dengan 62,5. F keduanya sama dengan 62,5 per 25 dibagi sama dengan 2,5 Newton. Dua balok bermuatan identik yang masing-masing bermuatan Q dan bermassa 0,4 akar 3 gram digantung dengan tali ringan yang panjangnya sama. Oleh karena kedua muatan sejenis, keduanya akan tolak-menolak, sehingga terpisah jarak 1 meter membentuk segitiga sama sisi. Lalu yang ditanya adalah besar muatan balok tersebut. Nah, di sini ada terdapat kata kunci yaitu kedua muatan sejenis dan tolak-menolak dan membentuk segitiga sama sisi, sehingga untuk menggambar bagaimana muatannya yaitu ini adalah tali yang menggantung muatan Q1 dan Q2. Nah, lalu kita membentuk segitiga sama sisi, sehingga untuk muatan Q1 dan Q2 akan tolak-menolak. Lalu kita akan menulis garis gaya yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu gaya berat setiap benda W sama dengan M dikali G. Lalu untuk tali akan terjadi gaya atau tegangan tali sehingga membentuk sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat itu ada karena ini adalah segitiga sama sisi, sehingga tiap sudutnya adalah 60 derajat. Nah, tegangan tali kita jabarkan menjadi tegangan tali Y dan tegangan tali X. Lalu untuk gaya yang terakhir adalah gaya yang terjadi karena antar muatan antara Q1 dan Q2 yang saling menjauh sehingga tercipta gaya Coulomb atau F. Nah, untuk nilai Ty dan Tx-nya adalah Tx bernilai T dikali cos 60 derajat dan Ty adalah T dikali sin 60 derajat. Karena kondisi benarnya adalah setimpang, maka Ty
sama besar dengan W dan TX sama besar dengan F, sehingga kita bisa menuliskan TY per TX sama dengan M dikali G per F. Nah, kita masukkan nilai TY dan TX-nya. T dikali sin 60 derajat per T dikali cos 60 derajat. Sama dengan nilai M yaitu 0,4 akar 3. Yang tadinya gram kita ubah menjadi kilogram sehingga menjadi 0,4 akar 3 dikali 10 pangkat min 3. Gravitasinya yaitu 10 per 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q kuadrat per 1 kuadrat. Kenapa Q kuadrat? Karena F di sini Q-nya itu sama, sehingga kita bisa menulis menjadi Q kuadrat. Lalu kita coret T dengan T dan sin 60 per cos 60 menjadi akar 30. Sama dengan 4 akar 3, 0,4 dikali 10 dikali 10 angkat pangkat min 3 per 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q2 pangkat 2. Lalu kita kali silang menjadi Q pangkat 2 sama dengan 4 akar 3 dikali 10 pangkat min 3 per 9 dikali 10 pangkat 9 dikali pangkat 3. Akar 3, akar 3-nya habis, sehingga Q kuadrat sama dengan 4 per 9 dikali 10 pangkat min 12. Nah, kita akarkan menjadi Q sama dengan 2 per 3 dikali 10 pangkat min 6. Sama dengan kita ubah menjadi mikrokulom 0,67 mikrokulom.